Adakah Sabat hanya untuk orang Yahudi? Ada yang beranggapan bahwa Sabat hanyalah perintah untuk bangsa Israel. Sebahagian daripada perintah Perjanjian Lama yang khusus bagi mereka. Mereka merujuk Keluaran 31 ayat 16 hingga 17 yang menyatakan Sabat sebagai tanda antara Tuhan dan Israel. Oleh itu, ada yang mengatakan Sabat tidak relevan bagi orang Kristen, khususnya bangsa bukan Yahudi. Oleh itu timbul persoalan. Ada persoalan di sini. Bukankah Sabat hanya untuk bangsa Israel sebagai tanda perjanjian? Ini di dalam Keluaran 31 ayat 16 hingga 17 ayat yang tadi. Tidakkah ini bermakna ia tidak lagi terpakai untuk bangsa lain? Khususnya orang Kristen yang bangsa bukan Yahudi. Jadi mari kita teliti apa sebenarnya yang diajarkan oleh Alkitab ini. Memang benar Tuhan menyatakan Sabat sebagai tanda antara Dia dan juga Israel. Tetapi ini tidak bermakna Sabat hanya terbatas kepada Israel. Sabat telah ditetapkan sejak penciptaan, jauh sebelum bangsa Yahudi ini wujud. Malah memberkati dan menguduskan hari ke-7 sebagai hari perhentian untuk seluruh manusia. Yesus sendiri berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Istilah manusia di sini tidak terhad kepada bangsa Yahudi, tetapi untuk semua umat manusia. Dalam Perjanjian Lama, terdapat bukti bahwa orang asing atau Gentiles yang bergabung dengan Israel juga turut memelihara hari Sabat. Yesaya 56 ayat 6 hingga 7 menyatakan bahwa orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat tidak menajiskannya. Mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Ini terdapat di dalam Yesaya 56 ayat 6 hingga 7. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Sabat bukan eksklusif untuk orang Yahudi, tetapi terbuka kepada semua yang mengikut Tuhan. Sabat adalah tanda hubungan antara Tuhan dan umatnya, tanpa mengira bangsa. Ia juga menjadi satu simbol kesetiaan dan penyembahan kepada pencipta yang sejati, suatu lambang yang melampaui batas etnik dan juga budaya. Daripada bukti ini, kita melihat bahwa Sabat bukanlah perintah yang terhad kepada Israel, tetapi satu anugerah universal yang untuk semua umat manusia. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa Sabat bukan hanya untuk Israel, tapi juga bagi orang asing yang menyembah Tuhan. Ini terdapat dalam Yesaya 56 ayat 2 dan juga ayat 6 dan 7, juga dalam Keluaran 20 ayat 10. Jadi mengapa Sabat kelihatan lebih ditekankan kepada Israel dalam Perjanjian Lama, dan apakah alasan orang Kristen bangsa bukan Yahudi di dalam Perjanjian Baru juga perlu berpegang kepada Sabat sebagai tanda kesetiaan umat Tuhan hingga akhir zaman? Perjanjian Lama jelas menunjukkan bahwa orang asing yang memilih untuk turut sama dan mengikat diri mereka kepada Tuhan juga dipanggil untuk menghormati Sabat. Contohnya, di dalam Yesaya 56 ayat 2 dan ayat 6 dan 7, Tuhan menyatakan berkat bagi orang bukan Yahudi yang memelihara Sabat dan tidak menajiskannya. Bahkan dalam Keluaran 20 ayat 10 ketika hukum Sabat diberikan, ia juga meliputi orang asing yang ada di dalam pintu gerbangmu. Ini membuktikan Sabat tidak eksklusif tetapi untuk semua yang hidup bersama umat Allah. Dalam Perjanjian Baru, prinsip ini terus dikuatkan. Umat Kristen bangsa bukan Yahudi memelihara Sabat bersama orang percaya Yahudi. Jadi Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan 44 menunjukkan bangsa bukan Yahudi meminta Paulus berkhotbah pada hari Sabat berikutnya. Ini membuktikan mereka memahami Sabat sebagai hari ibadah yang sah walaupun mereka itu bukan Yahudi. Perjanjian Baru tidak pernah membatal hari Sabat, malah ia ditekankan sebagai tanda kesetiaan umat Tuhan akhir zaman. Ini di dalam Wahyu 14 ayat 12. Jadi
Sabat adalah peringatan kepada kuasa penciptaan dan penebusan Tuhan yang kekal, bukan sekadar peraturan etnik Israel. Nampaknya, Sabat bukanlah warisan bangsa Yahudi semata-mata, tetapi anugerah Tuhan sejak penciptaan untuk semua umat manusia. Perjanjian Lama menunjukkan bangsa asing yang bergabung dengan Israel turut memelihara Sabat. Perjanjian Baru pula meneguhkan Sabat sebagai tanda kesetiaan umat Tuhan. Maka Sabat adalah perintah kekal bagi semua yang mengasihi Allah tanpa mengira bangsa.